Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Felicitas Berlian Manuk. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang gaya gesek. Pada materi gaya gesek ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang definisi gaya gesek, yang kedua jenis-jenis gaya gesek, yang ketiga cara menentukan diam bergeraknya benda, dan yang terakhir yaitu manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda, di mana gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Contohnya, saat seseorang berjalan ke arah depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Oke, kita perhatikan kedua gambar di samping. Nah, di mana pada gambar tersebut menunjukkan arah gaya gesek dan arah gerak benda. Arah gaya geseknya itu ke kiri dan arah gerak bendanya itu ke kanan. Nah, sesuai dari pengertiannya tadi itu, gaya gesek yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda, yang mana gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya gesek juga dipengaruhi oleh kondisi permukaan bidang, di mana semakin kasar suatu bidang, maka nilai gaya geseknya semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi, besar kecil nilai gaya gesek itu tergantung dari permukaan suatu bidang. Sekarang, kita akan masuk pada jenis-jenis gaya gesek. Jenis gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Contohnya, gaya gesek statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Atau contoh lainnya, saat kita berjalan pada lantai licin. Nah, gaya gesek statis itu akan mencegah kita untuk tidak tergelincir. Besar gaya gesek statis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda, yang mana koefisien gesek merupakan besaran yang tergantung pada kekasaran kedua permukaan bidang yang bersentuhan. Nah, persamaannya yaitu gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal benda, atau Fs sama dengan mu S dikali dengan N. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis gaya gesek yang kedua, yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Nilai dari gaya gesek kinetis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek kinetis dengan gaya normal benda, yang mana nilai dari koefisien kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesek statis. Itu untuk materialnya yang sama. Nah, persamaannya itu Fk sama dengan mu K kali N, atau gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal benda. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu cara menentukan diam geraknya benda. Nah,
Setelah kita mengetahui rumus, koefisien statis dan kinetis, kita juga dapat menentukan apakah benda itu diam atau bergerak. Caranya dengan membandingkan besar gaya gesek statis dengan gaya atau F. Nah, kita perhatikan gambar di samping, di mana terdapat sebuah balok yang berada pada bidang datar, yang mana diberikan gaya normal, ada gaya berat yang mana rumusnya itu gaya berat W sama dengan M kali G atau massa kali percepatan gravitasi, dan ada gaya gesek statis di sebelah kiri dan di sebelahnya ada gaya atau F. Nah, saat kita ingin menarik sebuah balok, maka kita harus memberikan gaya. Nah, jika gaya yang kita berikan lebih kecil dari gaya gesek statis, benda itu akan diam. Yang artinya, gaya gesek yang bekerja itu gaya gesek statis. Seperti dari pengertian tadi, yaitu gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam atau tepat saat akan bergerak. Nah, yang kedua, jika kita memberikan nilai gaya itu sama dengan nilai gaya gesek statis, maka benda itu tepat saat akan bergerak, di mana gaya gesekan yang bekerja adalah kedua-duanya, yaitu gaya atau gaya gesek statis. Nah, yang ketiga, jika nilai gaya yang kita berikan lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda itu bergerak, di mana gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Seperti yang tadi, pengertian dari gaya gesek kinetis yaitu gaya yang bekerja saat benda bergerak. Nah, itu tadi ketiga cara untuk kita menentukan diam atau bergeraknya benda, yang mana jika gaya geseknya lebih besar dari gaya, maka benda itu diam. Yang kedua, jika gaya geseknya sama dengan gaya, maka benda tepat saat akan bergerak. Dan yang ketiga itu, jika gaya geseknya lebih kecil dari gaya, maka benda itu akan bergerak. Agar kita lebih memahami lagi tentang gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, saya akan memberikan satu contoh. Kita perhatikan contoh berikut. Sebuah kotak seberat 10 kg ditarik sepanjang bidang datar dengan gaya sebesar 40 Newton. Nilai koefisien gesek statis yaitu 0,4 dan nilai koefisien gesek kinetis yaitu 0,3. Yang ditanya itu hitunglah percepatannya. Oke. Penyelesaiannya di sini diketahui ada koefisien gesek statis yang nilainya yaitu 0,4 dan koefisien gesek kinetis atau mu k nilainya 0,3, dan terdapat massa seberat 10 kg dan gaya atau F dengan nilai 40 Newton serta percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu percepatan. Oke. Kita perhatikan gambar berikut. Tadi dibilang sebuah balok ditarik sepanjang bidang datar. Oke. Bidang datar digambarkan di sini terdapat ada gaya normal. Gaya normalnya ke atas, ada gaya beratnya itu ke bawah atau W, dan ada gaya geseknya itu ke kiri, dan ada gaya yaitu ke kanan. Nah, sebelum kita mencari nilai percepatannya, kita mencari pertama yaitu nilai gaya normal. Karena pada sumbu vertikal itu tidak terjadi gerak, maka berdasarkan hukum 1 Newton,
berlaku rumusnya itu sigma F sama dengan 0. Yang mana gaya normal dikurangi dengan gaya berat. Rumus dari gaya berat yaitu massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, nilai dari massa yaitu 10 kg dan nilai dari percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Karena massa dikali dengan percepatan gravitasi, maka nilai gaya normalnya yaitu 20 Newton. Setelah kita mengetahui nilai dari gaya normal, kita akan mengetahui juga apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Maka nilainya yang kita hitung yaitu nilai dari gaya gesek statis. Rumus yang kita gunakan yaitu Fs sama dengan mu s dikali dengan n atau gaya normal, di mana nilai dari koefisien gesek statisnya itu 0,4 dan nilai dari gaya normal tadi itu 20, maka nilai gaya gesek statis yang didapat yaitu 8 Newton. Setelah kita mengetahui nilai dari gaya gesek statis, sekarang kita akan menentukan apakah benda itu bergerak atau tidak. Nah, kita perhatikan tadi cara yang kita gunakan tadi untuk menentukan diam atau bergeraknya suatu benda, di mana tadi ada ketiga cara. Yang pertama, jika gaya geseknya lebih besar dari gaya, maka benda itu diam. Yang kedua, jika gaya gesek statisnya itu sama dengan nilai dari gaya, maka benda itu tepat saat akan bergerak. Dan yang ketiga itu, jika gaya gesek statisnya itu lebih kecil dari gaya, maka benda itu bergerak. Nah, setelah kita mengetahui, kita perhatikan tadi bahwa nilai gaya geseknya itu, nilai gaya gesek statisnya itu 8 dan nilai gayanya itu 40, maka gaya gesek statis itu lebih kecil dari gaya, maka benda tersebut bergerak. Setelah kita mengetahui bahwa benda itu bergerak, maka gaya gesek yang berlaku yaitu gaya gesek kinetis, di mana rumus dari gaya gesek kinetis yaitu mu Fk sama dengan mu K dikali dengan N, yang mana nilai dari koefisien gesek kinetisnya itu 0,3 dan nilai gaya normalnya itu 20, maka nilai gaya gesek kinetis yang didapat yaitu 6 Newton. Setelah kita mengetahui nilai dari gaya gesek kinetis, sekarang kita bisa mencari nilai percepatannya, yang mana rumus yang berlaku yaitu digunakan dari nilai rumus hukum de Newton, yang mana rumusnya yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F yaitu F kurang dengan Fk. Nilai dari gaya tadi yang diketahui yaitu 40 dan nilai dari gaya gesek kinetisnya itu 6, maka 40 dikurangi dengan 6 hasilnya 34. Nah, karena tadi itu sudah diketahui nilai sigma F-nya. Nah, setelah kita mengetahui nilai sigma F, sekarang kita mencari nilai percepatan, yang mana rumusnya tadi yang digunakan yaitu sigma F sama dengan M kali A. Diketahui nilai dari sigma F yaitu 34 dan nilai dari M atau massanya itu 10 kg, maka nilai percepatan yang didapatnya itu 30 dibagi dengan 10 hasilnya 3,4 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah nilai dari percepatan. Nah, tadi sudah 3 pokok bahasan yang saya bahas. Sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya gesek dapat mengikis benda. Contohnya pada amplas dan kayu. Nah, gaya gesek yang ditimbulkan amplas terhadap kayu membuat kayu menjadi halus. Yang kedua, gaya gesek dapat mencegah benda tergelincir. Contohnya saat kita berjalan di tempat yang licin. Nah, gaya gesek antara alas sepatu dengan lantai membuat kita itu tidak tergelincir.
Karena tanpa adanya gaya gesek, kita tidak dapat berjalan di lantai yang licin. Dan yang ketiga itu, gaya gesek menghasilkan panas. Contohnya saat kita menggosok kedua telapak tangan. Nah, gaya gesek dapat menghangatkan badan ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita. Itu adalah manfaat gaya gesek yang ada pada kehidupan sehari-hari kita. Sekian video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.